Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita bisa duduk di taman-taman sorga majelis ilmu, dan kita masih meneruskan pembahasan kitab dari kitab golongan orang yang selamat, dan kita masuk pada bagian yang ke-27 tentang kufur besar dan macam-macamnya. Maksudnya kufur besar di sini artinya kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena ini berkaitan dengan masalah kekufuran keyakinan. Dan apa saja amalan-amalan atau perbuatan yang termasuk kufur akbar yang pelakunya tanpa sadar sudah keluar dari Islam ini. Dan tentu ini harus menjadi perhatian bagi kita, karena tidak selamanya orang yang mengucapkan kalimat syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap di atas keislamannya. Ada juga orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, rupanya dia melakukan kekufuran besar tanpa sadar, dia telah keluar dari Islam tapi masih mengaku Islam saja. Apa saja itu? Yang pertama di sini adalah kufur yang berkaitan dengan dusta atau kufur dusta. Baik, kita akan baca baru kita akan jelaskan. Yang pertama, kufur pendustaan. Apa itu? Mendustakan artinya tidak percaya dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan sebagian yang ada pada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin." Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang telah benar adanya ketika datang kepadanya? Bukankah dalam Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang kafir? Al-Ankabut ayat 68. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, maksudnya Taurat, dan kufur terhadap sebagian lainnya? Al-Baqarah ayat 85. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang al-kadzib ataupun dusta. Jadi dusta disebutkan para ulama adalah ra'su al-khataya. Dia adalah sumber dari sumber-sumber kesalahan yang fatal. Dusta ini tentu ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Tidak semua dusta ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak. Bisa saja hanya tarafnya fasik saja.
Dan kalau boleh saya tertibkan, dusta itu ada 3 macam. Dusta itu ada 3 macam. Pertama, berdusta sesama manusia. Ma'ruf, dusta sesama manusia ini banyak jenisnya. Yang pertama, ada yang berkaitan dengan permasalahan a'rad, kehormatan, harta dan juga jiwa. Contohnya umpamanya syahadatuz zur, orang yang sumpah dengan sumpah palsu. Biasanya terjadi di persidangan, di pengadilan-pengadilan. Terkadang orang-orang itu mendatangkan saksi karena saksinya saksi bayaran. Terkadang dia rela untuk berdusta. Itu disebut syahadatuz zur. Lah orang yang melakukan syahadatuz zur, bersaksi dengan saksi yang tidak jujur atau bersaksi dengan kedustaan, ini termasuk dosa besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, maukah kuhabarkan kepada kalian dari dosa-dosa besar? Maka salah satunya Nabi SAW mengatakan, ala wa qauluz zur, ingatlah jangan sampai kalian bersaksi dengan saksi dusta. Kemudian yang kedua, termasuk juga al-halafu zura, bersumpah dengan sumpah dusta. Dan ini ma'ruf di masyarakat, terutama di pasar-pasar. Banyak orang yang suka berdusta hanya ingin melariskan dagangan. Dan ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Orang yang suka berdusta demi melariskan dagangannya atau berdusta dalam muamalah-muamalah yang lainnya, maka kelak pada hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah dalam kondisi murka kepadanya. Naudzubillah. Ataupun contoh yang lainnya adalah al-kadzibu biqasdi al-mizan. Boleh jadi mungkin dia itu berdusta karena bercanda. Kan ada orang yang bercanda itu berdusta, dia ngarang-ngarang cerita supaya orang tertawa. Seperti profesi-profesi pelawak dan yang lainnya. Terkadang kita juga hidup sehari-hari kadang seperti itu. Kadang-kadang berdusta hanya untuk bercanda. Maka tetap tidak dibolehkan. Nabi SAW sampai mengatakan, wailun, celaka bagi dia, lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Celaka orang yang suka berdusta, mengarang-arang sebuah cerita supaya manusia tertawa, kata Nabi. Ini pun dilarang, tidak boleh berdusta walaupun untuk supaya orang tertawa. Ataupun umpamanya dusta al-kadzibu li ifsadi dzatil bayin, berdusta untuk memutus hubungan dua orang yang sedang baik-baik saja. Banyak orang sengaja tidak suka orang itu berkawan, kemudian kita ngarang-ngarang cerita supaya perkawanannya menjadi sebuah perlawanan, kawan jadi lawan, karena kita yang melakukannya, atau dengan kata lain mungkin mengadu domba. Lah ini juga termasuk dusta di antara manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ataupun mungkin dusta yang tidak berkaitan dengan perkara itu. Contoh umpamanya dusta karena dia menceritakan sebuah mimpi yang tidak dimimpikannya. Sebenarnya dia tidak mimpi, tetapi dia cerita, saya mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini, padahal tidak bermimpi dia. Maka Nabi SAW menganggap orang yang seperti ini adalah pendusta, menceritakan mimpi yang tidak dimimpikannya. Ataupun dusta dari segi penampilan, seperti orang pendek pakai sandal tinggi biar nampak tinggi, itu kan dusta juga ya. Ataupun orang yang menyambung rambut, itu dusta juga karena dia tidak punya rambut seperti itu. Makanya dilaknat orang-orang yang menyambung rambut, kemudian mencukur bulu halis, kemudian meletakkan halis lainnya, dan begitu seterusnya. Lah ini dusta-dusta seperti ini
ini terlarang dan termasuk dari kabairudz dzunub, dosa-dosa besar. Ini yang pertama. Ya, ini tingkatan dusta yang pertama adalah dusta sesama manusia. Kemudian lebih tinggi daripada ini, yang dosanya lebih tinggi daripada ini adalah al-kadzibu 'alan nabi. Dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk min akhtari anwa'il kadzib, termasuk sebahaya-bahayanya dari kedustaan. Kalau sudah berani mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia di hujung kehancuran agamanya. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan bahwa nanti di akhir zaman itu ada para pendusta terhadap dirinya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Nanti akan datang zamannya, kata Rasul, muncul dajjal-dajjal para pendusta. Ya'tunakum minal ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kalian akan mendengar seseorang membaca hadis di mana hadis-hadis ini tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian, bahkan kalian sendiri tidak pernah dengar. Mungkin hadis-hadis palsu yang disampaikan. Maka Rasul mengatakan, fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka. La yudhillunakum wa la yuftinunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan memfitnah kalian, kata Nabi. Jadi orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan api neraka. Jadi tempat duduknya itu sudah disediakan di neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kata Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul. Rasul tidak mengucapkan sesuatu, kita ucapkan. Kita nukilkan hadis-hadis palsu yang tidak pernah Nabi SAW sabdakan. Maka Rasul mengatakan, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Karena bahaya. Orang yang membawa hadis-hadis palsu, kemudian disebar di tengah-tengah umat, akhirnya umat pun mengambil hadis itu dan mengamalkannya, berarti dia mengamalkan sesuatu yang bukan dari ajaran Nabi. Nah, ini kan bahaya. Melakukan sesuatu yang bukan ajaran Nabi berarti melakukan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Berarti ajaran mana? Makanya kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, al-kadhibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Ingat, berdusta atas namaku itu berbeda dengan berdusta sesama kalian. Jangan samakan. Kita ini berdusta dengan sesama kita, itu sudah termasuk dosa besar. Tapi Rasul mengatakan berdusta kepadaku itu jangan samakan dengan berdusta sama kalian, jauh lebih besar lagi hukumnya. Bahkan sebagian para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan hadis tadi adalah wa'idun syadidun yufidu annal kadhiba alaihi min akbaril kabair bal addahu ba'duhum minal kufri. Kata Imam Nawawi, kalau sampai kemudian seseorang itu berdusta atas Nabi, maka di sana ada ancaman yang sangat keras. Bahkan sepakat para ulama bahwa berdusta atas nama Nabi itu termasuk dari sebesar-besarnya dosa besar. Bahkan sebagian ulama menganggapnya sebuah kekufuran. Jadi hati-hati menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW itu, jangan sampai kita menyampaikan kecuali setelah dikoreksi dulu apakah hadis ini sahih ataukah tidak sahih. Dan bagi kita para penuntut ilmu, kalau memang tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana hadis sahih mana yang tidak hadis sahih, ambil hadis-hadis yang sudah jelas, seperti hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari, tercantum dalam Sahih Muslim yang sudah disepakati kesahihannya. Atau bertanya kepada ahlul ilmi, fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lam. Tanya orang-orang pakarnya kalau memang kita tidak tahu. Karena kalau sampai kita kemudian mengamalkan hadis palsu atau di zaman sekarang ini sampai menyebarkannya, naudzubillah,
Seperti kalau kita lihat di negeri kita ini, karena sekarang mungkin juga musimnya medsos di mana-mana. Kalau datang pada bulan-bulan tertentu itu, kadang-kadang ada berseliweran di grup-grup itu untuk mengamalkan ini, mengamalkan itu. Kemudian disebutkan hadis tentang fadilah amal, keutamaan-keutamaan amal. Setelah dicek rupanya hadis itu tidak benar. Berarti dia mengamalkan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Tertolak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan sesuatu yang bukan dari kami, amalan itu dipastikan tertolak. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini dusta terhadap Nabi. Tapi di sana ada dusta yang paling tinggi. Inilah yang kita akan bahas. Inilah yang disebut dengan kufur pendustaan ini. Namanya kufur takdzib. Apa itu? At-takdzibu 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sedusta-dustanya kedustaan. Sudah dusta paling tinggi ini. Karena akibatnya fatal. Bisa dipastikan dia keluar dari Islam tanpa sadar terkadang. Nah, disebutkan oleh para ulama tentang masalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qad ajma'al muslimuna ijma'an qat'iyan ma'luman minad dini bid-darurati wa manqulan fi kutubi ahli al-ilmi allati tahkil ijma' wal khilaf ala anna man kadzaba Allah subhanahu wa ta'ala au kadzdzaba rasulahu sallallahu alaihi wasallam walau fi syai'in yasirin au ajazal khuruj an dinihi au qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulun ilal arabi khasatan au ila ahli zamanihi khasatan fahuwa kafirun murtaddun anil Islam yubahu damuhu wa maluhu. Kata para ulama, sepakat kaum muslimin, dan kesepakatan ini sesuatu yang qat'i dan sudah diketahui dan tidak ada kesamaran karena dinukilkan di banyak kitab-kitab para ulama yang menukilkan kesepakatan dan khilaf bahwa siapapun yang berdusta atas nama Allah atau atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam perkara remeh, atau dia meyakini bolehnya keluar dari agama, atau mengatakan bahwa Muhammad itu Rasul khusus untuk orang Arab dan khusus pada zamannya saja, maka dia dinyatakan kafir murtad dari Islam, halal darah dan hartanya. Lihat di sini bahwa orang yang berdusta atas nama Allah, apalagi terang-terangan berdusta atas nama Allah, begitu juga dusta atas nama Rasul, ulama mengatakan dia terkeluar dari Islam. Lalu seperti apa orang-orang yang dianggap berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, ibadatu ghairillahi wasyirku billahi. Seseorang beribadah kepada selain Allah ataupun melakukan kesyirikan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu hakikatnya dia telah mendustakan tauhid. Hakikatnya dia telah mendustakan keesaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini dusta terhadap Allah yang paling besar. Melakukan kesyirikan. Dan kalau orang terjerumus kepada kesyirikan, dosanya tidak mungkin diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni siapapun yang melakukan kesyirikan dengannya, dan Allah hanya mengampuni selain itu. Dan kesyirikan di masyarakat ini luar biasa hari ini. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang lisannya kadang-kadang setiap hari mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tapi ucapan dan perbuatannya rupanya jatuh kepada kesyirikan.
Contoh saja umpamanya orang yang yakin dengan tangkal-tangkal, dengan jimat-jimat, datang ke dukun, datang ke bomo, datang ke paranormal, datang ke tukang-tukang sihir dan begitu seterusnya. Lah ini terjadi di zaman sekarang ini. Apalagi dunia-dunia klinik seperti ini hampir merata di tengah-tengah masyarakat itu. Seperti orang yang buka warung ingin laris warungnya datang ke dukun. Kemudian meminta raja-raja, jimat-jimat ditempel di warung supaya laris gitu warungnya. Atau orang yang mencari jodoh datang ke dukun. Ada orang yang ingin naik pangkat dan jabatannya datang ke dukun dan begitu seterusnya. Ini kan fenomena yang ma'ruf di masyarakat. Lah ini kesyirikan. Belum lagi orang-orang yang datang ke kuburan meminta-minta, datang ke pohon-pohon dan yang semacamnya meminta-minta atau berkorban kepada selain Allah. Lah ini semua kesyirikan dan inilah sedusta-dusta kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-takdzibu bil Quran. Mendustakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 20 dan 21, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihu zalim. Di sini Allah mengatakan, wa man adlam, siapa lagi yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dibandingkan orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan Al-Qur'an. Innahu la yuflihu zalim, orang-orang zalim itu selamanya tidak akan diberikan keberuntungan. Mendustakan Al-Quran ini tidak mesti satu Quran didustakan, tidak ya, tetapi walaupun hanya satu ayat didustakan itu sama dengan mendustakan semua Quran tuh. Ingat ya, jadi mendustakan Quran itu bukan satu Quran didustakan baru dikatakan dia kufur, enggak. Satu ayat saja dalam Quran kita dustakan, itu sama dengan mendustakan semua Quran. Inilah yang kemudian disebutkan oleh pengarang menukilkan ayat surah Al-Baqarah 85 ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu hanya beriman sebagian kitab kemudian mengingkari sebagian yang lain? Oh, tidak bisa. Ya. Kita harus beriman secara keseluruhan. Tidak boleh kita ini parsial hanya beriman sebagian, walaupun hanya satu ayat saja itu sudah dianggap mendustakan satu Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau sampai kemudian mendustakan semua Quran, lebih fatal lagi. Satu ayat saja dianggap mendustakan semua Quran. Bagaimana pula satu Quran didustakan? Dengan mengatakan bahwa Quran itu bukan wahyu, itu karangan-karangan fiktif, tidak ada asal muasalnya. Ini kan bahaya. Ya, mengatakan kitab suci fiktif umpamanya. Ini sama dengan mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat Nabi SAW datang dari Allah sampai hari ini loh. Tidak ada orang yang sanggup merangkai seperti rangkaian Quran. Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran itu rekayasa? Tulisan Nabi SAW sementara Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kalau mungkin Nabi SAW bisa baca, bisa menulis, boleh saja mungkin Rasul itu menyadu dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi Rasul itu Rasulul ummi. Jangan bicara tulisan, baca saja tak bisa. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat yang mengatakan, seandainya Al-Quran itu lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau Quran yang dibaca itu bukan datang dari Allah, tentu kita sudah melihat satu ayat dengan ayat yang lain itu pasti akan bertabrakan. Pasti ada kontradiktif satu ayat dengan yang lain. Tapi kan kita tidak melihat ayat sebanyak itu dari 30 juz itu bertentangan satu ayat dengan yang lain. Tidak ada. Dan ini menunjukkan bahwa memang dia adalah mukjizat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahrif kalamillahi azza wa jal, az-ziyadatu fi awin nuqsanu minhu.
mentahrif kalam Allah dengan cara menambah atau mengurangi. Disebutkan dalam ayat surah Al-Imran ayat 78. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ada sebagian kelompok yang mereka memutar-mutar lisan mereka dengan Alkitab supaya mereka menganggap itu dari kitab, padahal bukan dari kitab. Dan mereka mengatakan ini datang dari Allah, padahal tidak datang dari Allah. Dan mereka telah berdusta atas nama Allah, sedangkan mereka sadar dan mengetahui. Jadi ketika kita katakan ini hukum datang dari Allah, setelah dicek di Quran tidak ada rupanya. Ya. Maka dengan mengada-adakan seperti itu, ini sama dengan mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bercerita tentang hukum-hukum tertentu bahwa ada dalilnya dalam Quran, setelah dicek tidak ada pula dalam Quran. Maka ini juga dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Mentahrif itu bahaya. Ya. Dan tahrif itu ada dua macam kan, ada segi lafadznya, ada segi maknanya. Segi lafadznya umpamanya dia mengurangi huruf dalam Al-Quran. Tetapi sehebat apapun orang hendak merusak Al-Quran dengan menghapus hurufnya atau satu dua hurufnya berpindah dari tempatnya, pasti diketahui. Kan sudah berapa kali itu ada orang yang mencoba merusak Al-Quran dengan menambah huruf, membuang huruf, mengganti huruf. Tetapi semua ketahuan. Kenapa? Karena Quran itu beda dengan kitab-kitab sebelumnya dari Injil, Taurat dan Zabur. Kenapa? Karena Taurat, Injil dan Zabur itu penjagaannya diserahkan oleh Allah kepada para ulama Bani Israel. Jadi manusia yang suruh jaga. Cuman ulama-ulama Bani Israel itu mereka tidak amanah. Akhirnya sebagian mereka merubah-rubah isi kitab. Tapi Al-Quran itu penjagaannya tidak diserahkan begitu saja kepada manusia, tapi Allah sendiri yang menjaganya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Jadi betul-betul Al-Quran itu dijaga. Jadi kalau di sebelah timur ada orang penyimpangan dalam Quran, pasti sebelah barat tahu. Karena Quran itu terjaga di Lauhil Mahfuz, kemudian terjaga di Baitul Uzza, dan terjaga di dada-dada kaum muslimin, dan terjaga dalam tulisan. Jadi luar biasa keotentikan Al-Quran itu secara lafaz tidak mungkin berubah. Apalagi Al-Quran itu akan mudah dihafal. Bahkan bukan hanya orang dewasa, anak kecil bisa hafal Quran. Anak-anak kecil, anak-anak belum balik pun bisa hafal Quran. Dan tidak ada sejarahnya ada orang hafal kitab Injil, ada orang hafal kitab Taurat. Nabi Musa saja, kalau dia mengajarkan Taurat itu dari papannya, tidak dari hafalannya. Di zaman Bani Israel itu cuma satu yang hafal Taurat. Siapa? Nabi Uzair. Itu sudah dianggap Tuhan. Dan dikatakan anak Tuhan lagi. Gara-gara hanya hafal Taurat tuh. Dianggap dia itu anak Tuhan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi itu Uzair adalah putra Allah. Hanya sebatas dia mampu menghafal Taurat, dikatakan putra Allah. Lah orang Islam loh yang hafal Quran itu bukan satu orang. Yang belum balik pun banyak. Tidak ada yang mengatakan hafal Quran itu dikatakan anak Allah. Itu bukti bahwa Al-Quran ketika mudah dihafal itu, Allah hendak menjaga Quran itu di dada-dada manusia. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, karena Allah telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Jadi ini yang pertama. Terkadang tahrif juga berlaku secara makna. Mungkin lafaz dia tidak berubah, tetapi penafsirannya itulah yang masalah. Dirubah-rubah sama orang. Kalau menafsirkan Quran memungkinkan orang untuk merusak Quran, tapi dari segi lafaz susah. Mereka merusak Quran itu hanya dari segi penafsiran. Seperti orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya.
dengan cara mentakwilnya, memalingkan mana aslinya, ya. Dan begitu seterusnya, mengingkari keberadaan Allah di atas langit dengan dikatakan Allah di mana-mana dengan penafsiran seenak dia yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi ada tahrif itu ada dua, ada lafaz, ada makna. Dan dua-duanya termasuk dianggap al-kadzibu 'ala Allah. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-fatwa wal hukmu bi ghairi ilmi. Wa tahlil wa tahrim bi ghairi ilmi. Seseorang berfatwa tanpa ilmu dengan mengatakan sesuatu yang halal padahal Allah tidak halalkan, mengatakan haram padahal Allah tidak haramkan. Itu namanya tahlilul haram wa tahrimul halal. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kalian memutarbalikkan lisan-lisan kalian untuk berdusta dengan mengatakan ini halal, ini haram, untuk membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah selamanya mereka tidak akan beruntung. Jadi menghalalkan yang Allah haramkan ataupun mengharamkan yang Allah halalkan, ini sama dengan berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ada di zaman Nabi SAW itu seorang sahabat mantan Nasrani, namanya Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai, dulunya mantan Nasrani dari kabilah Tai. Kemudian dia masuk Islam. Ketika Nabi SAW membacakan surah At-Taubah, ittakhidu akhbarakum wa ruhbanakum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengambil padri dan pendeta mereka dijadikan sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Adi bin Hatim At-Tai ini tidak terima, datang kepada Nabi dan mengatakan, Rasul, saya ini mantan pendeta. Ya. Tidak ada kok orang-orang Nasrani itu yang menyembah pendeta mereka. Maksudnya yang dipikirkan Adi itu disangka mungkin para kaumnya itu mungkin sujud kepada pendeta atau ruku kepada pendeta. Tidak ada, katanya Adi. Saya tidak pernah melihat kaum saya sujud dan ruku kepada saya. Kenapa kemudian ayat itu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu menjadikan pendeta dan padri mereka Tuhan? Maka Nabi mengatakan, wahai Adi, bukankah mereka apabila pendetanya menghalalkan, mereka halalkan, pada Allah haramkan. Apabila pendetanya mengatakan haram, mereka ikut mengharamkan, pada Allah halalkan. Kata Adi, iya, memang seperti itu. Maka Rasul mengatakan, fadzalika ibadatum, itulah bagaimana mereka menjadikan pendeta itu sembahan karena mengikuti apa yang dihalalkan pendetanya dan apa yang diharamkan pendetanya tanpa melihat apakah Allah menghalalkan atau mengharamkan. Ini yang jadi masalah. Ya. Jadi bahaya, kita tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram. Apalagi sampai kemudian menghalal-halalkan yang jelas haram. Seperti umpamanya Rasul mengatakan nanti di akhir zaman, sayastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Kata Rasul SAW, sayakunu fi akhir zaman, akan datang zamannya orang-orang yang menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Akan datang zamannya itu. Maksudnya sutra bagi laki-laki, kalau bagi perempuan tidak ada masalah. Kemudian perzinahan. Sekarang zina itu seolah-olah halal. Buktinya apa? Lokalisasi di mana-mana nggak ada yang ditutup. Bahkan sebagian dilegalkan pemerintah pula. Ya. Bahkan sekarang ini macam-macam perzinahan itu, bisa online, bisa offline, macam-macam. Mau siang, mau malam, sudah ada tempatnya. Seolah-olah orang yang berzina itu mereka mengatakan ini halal bukan haram dan tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ataupun mengatakan khamar itu halal dengan cara apa? Dengan cara mengganti nama. Karena nanti khamar itu akan diganti nama, sama dengan riba diganti nama kan gitu. Jadi bunga bank dan begitu seterusnya. Lah khamar juga untuk dihalalkan itu sampai diganti nama.
Mungkin dengan sebutan-sebutan ini kita lihat orang-orang yang masak-masak enak itu kan. Di restoran-restoran itu hati-hati, kadang-kadang mereka pakai khamar kan. Ya, walaupun alasannya Ustadz itu kalau alkohol itu dimasukkan ke panas sekian derajat itu nanti akan 0% kembali. Ya namanya sudah dituangkan pasti di situ sudah bercampur lah. Oh dituangkan di situ. Ya. Soal kemudian sekian derajat jadi 0% itu nggak ada urusan. Anda sudah menuangkan alkohol ke situ masalahnya. Kan akhirnya kan sudah jadi macam-macam tuh. Sudah jadi makanan-makanan enak jadinya kan. Dan orang tidak peduli. Main makan saja ini enak nih, restoran enak, jelas-jelas masaknya pakai khamar. Nah ini kan di akhir zaman ini seperti ini. Belum lagi yang terang-terangan memang mereka jual khamar kan, dengan berbagai macam mereknya, naudzubillah. Ya. Kemudian juga alat-alat musik. Sudah jelas sepakat ulama madhab itu dari Imam 4 Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi haram hukumnya. Ya. Lah di sini ketika kita kemudian menghalalkan yang Allah haramkan, maka ini salah satu bentuk dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, termasuk juga minal kadhibi 'ala Allah iddi'a'u anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatal Isra wal Mi'raj. Termasuk berdusta atas nama Allah berdasarkan hadis adalah ketika seseorang meyakini bahwa Rasul saat peristiwa Isra Mi'raj itu mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada yang sanggup melihat zat Allah di dunia. Peristiwa Isra Mi'raj itu memang Nabi ke Sidratil Muntaha. Kita tidak ragukan kisah itu. Tapi ketika di Sidratil Muntaha apakah Nabi melihat Allah? Tidak. Apa kata Rasul dalam hadis yang sahih? Nurun inni ara. Aku hanya melihat cahaya. Jadi yang dilihat Rasul itu bukan zat Allah tapi tabirnya, karena Allah punya tabir, dan tabir Allah itu dalam riwayat nur, dalam riwayat nar, dalam riwayat cahaya, dalam riwayat api. Ya, jadi Rasul itu hanya melihat tabirnya. Jadi kalau orang kemudian muncul di zaman sekarang mampu melihat Allah di dunia, dustakan ucapannya. Karena Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sampai mengatakan, "Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyan." Siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad melihat Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan dulu ada di Batam itu orang-orang yang kemudian mengaku mampu melihat Allah kan, tapi sudah ditangkap polisi waktu itu. Ya, jadi bayar 500.000 zaman itu kan besar 500.000 tuh. Ya, kalau ingin melihat Allah, datang kemari, bayar 500.000, saya akan perlihatkan kau Allah dalam jolang air katanya. Masukkan ke kamar, entah apa mantra-mantranya, dilihat di air itu. Ya ada yang kemudian kayak kena hipnotis. Ya saya melihat Allah. Entah dibayar suruh ngomong begitu supaya laris atau enggak, ulalam kan. Mungkin orang-orang dia sendiri itu. Ya. Itu mungkin model marketnya seperti itu. Tapi walaupun dia melihat sesuatu dalam jolang itu, dipastikan bukan Allah. Bisa saja setan di situ. Yang dilihat dia itu setan, bukan Allah. Karena tidak ada orang yang sanggup melihat Allah sekelas Nabi Musa meminta melihat Allah Azza wa Jal. Allah katakan lantarani, engkau tidak bisa melihatku. Tetapi kata Allah, kalau engkau tetap ingin melihatku, lihat tuh gunung katanya. Gunung batu tuh. Gunung Bukit Tur tuh. Aku akan menampakkan diriku kepada gunung itu. Ketika Allah menampakkan zatnya kepada gunung itu, hancur gunung itu. Musa pun kaget kemudian pingsan. Setelah dia tersadar baru dia bertobat, tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu, aku enggak akan minta lagi katanya untuk melihat dirimu. Artinya sepakat kita orang Islam ahli sunnah itu Allah tidak bisa dilihat di dunia. Lalu kapan kita bisa melihat Allah? Nanti di akhirat. Karena itu bagian daripada kenikmatan Allah Azza wa Jal yang sangat besar, di mana orang-orang yang sudah masuk ke dalam sorga, di antara nikmat yang paling nikmat adalah bukan fasilitas sorga, tetapi ketika dia ditakdirkan mampu melihat Allah. Maka ketika kita memandang Allah, maka kenikmatan di sorga itu tidak ada apa-apanya. Itu sebuah nikmat yang sangat besar, dan itu nanti di akhirat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa termasuk kedustaan kepada Allah adalah menganggap bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya.
Apalagi kita pula yang mengaku melihat Rabb, lebih dusta lagi. Nabi saja nggak melihat, ya. Nabi Musa saja nggak bisa melihat. Ini yang kelima. Yang keenam, minal kadhibi 'ala Allah tasyri'u amrin ma lam ya'dan bihillah. Termasuk berdusta kepada Allah itu membuat syariat-syariat yang tidak pernah diizinkan Allah. Allah mengatakan amlahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah di sana ada sekutu-sekutu selainku, kata Allah, yang berani membuat syariat tanpa seizinku? Jadi orang-orang yang membuat syariat yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, dia telah berdusta atas nama Allah. Seperti orang-orang yang membuat-buat hal-hal yang baru dalam agama, ya, membuat-buat sesuatu yang tidak pernah ada perintah dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Kalau dia menciptakan ataupun melakukan dan mengamalkan, maka dia telah berdusta atas nama Allah, karena membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan. Nah, ini juga yang keenam, termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini muallif rahimahullahu taala ketika mengambil dalil di sini surah Al-Ankabut ayat 68. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Dan siapakah yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim dibandingkan dia. Berarti zalimnya kezaliman. Ya, berarti itu zalim yang paling tinggi. Ketika Allah mengatakan waman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, daripada orang yang mengada-adakan atas nama Allah sebuah kedustaan. Au kadzdzaba bil haqq lamma jaa, atau mendustakan kebenaran ketika sampai kepadanya. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Bukankah di dalam neraka jahanam itu adalah tempat-tempat orang yang kafir? Ketika Allah menutup ayatnya dengan kekafiran, menunjukkan bahwa para pendusta Allah dan para pendusta Rasul itu dinyatakan kafir, karena Allah tutup dengan kekafiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taib. Setelah kita tahu tentang macam-macam kedustaan, sebelum kita tutup kita akan bahas apa akibat kedustaan dulu. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dampak dusta ini itu sangat fatal sekali. Pertama, dusta ini menghilangkan ketenangan. Orang kalau sudah berdusta ini biasanya nggak tenang. Kan kadang-kadang kita ini berdusta, ngomong itu kepikiran tuh, kalau kita tahu dusta itu dosa, kadang-kadang kita ini nggak tenang. Kenapa saya tadi berdusta tadi? Kenapa nggak jujur saja? Jadi dusta itu terkadang menghilangkan kenyamanan dalam hati, menyempitkan dada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dusta itu bisa yumridul qalba, bisa membuat hati sakit. Karena dusta itu adalah penyakit-penyakitnya orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu sakit hati mereka. Dan sakitnya hati orang munafik itu karena diantara ciri-cirinya adalah idza haddatsa kadzab. Kalau dia ngomong dusta, itulah ciri-ciri munafik. Dan itu satu di antara penyakit hati. Kemudian yang ketiga, al-kadzibu. Dusta ini bisa mengurangi rizki dan menghilangkan berkah. Seperti namanya para pedagang. Kan mereka berdusta kadang-kadang tujuannya apa? Supaya dapat keuntungan. Ya. Tapi sebenarnya hakikatnya dia sedang menghilangkan rizki. Oke lah, zahirnya terkadang memang betul, nampak untungnya banyak, tetapi banyaknya itu tidak ada berkah sama sekali, seolah-olah tidak ada untungnya. Jadi dusta ini ingat, bisa menghilangkan rizki, walaupun tidak hilang rizkinya, tapi berkahnya dicabut. Kemudian yang keempat, dusta juga penyebab jauhnya para malaikat kepada kita. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza kadzdzabal abdu taba'adal malaku anhu milan min natani ma ja'abi. Subhanallah. Kata Nabi SAW, walaupun hadis ini sebenarnya melemahkan, apabila seorang hamba berdusta, malaikat akan menjauh darinya, dan malaikat menjauh karena baunya sangat busuk sekali. Coba malaikat mencium bau busuk para pendusta.
Kalau seandainya bau ini nampak kepada kita, mungkin ketahuan tuh antara pendusta satu dengan yang lainnya kan. Kemudian juga yang kelima, dusta ini menyebabkan manusia bercerai-berai. Karena terkadang orang ini mengadu domba dengan dusta, akhirnya bercerai-berai, saling bermusuhan. Kemudian yang keenam, terhalangnya hidayah bagi orang yang berdusta itu. Karena Allah yang mengatakan innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang berlebihan lagi berdusta. Kemudian yang nomor 7, sebab jauhnya daripada rahmat. Kemudian yang nomor 8, dusta itu mengantarkan kepada kekejian, dan kekejian itu mengantarkan ke neraka. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati jangan berdusta, karena dusta itu mengantarkan kepada kekejian, dan kekejian itu mengantarkan ke neraka. Dan banyak lagi ya, kalau bicara tentang dampak madarat dusta ini di dunia. Sekarang masuk kepada alam kubur ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Jadi Nabi SAW sampai mengatakan, atau dari hadis Samurah ibn Jundub, Nabi pernah mengatakan, aku melihat pada malam ketika aku diisrakan. Jadi Rasul itu diperlihatkan neraka. Kata Nabi, fara'aitu rajulan, aku melihat ada seseorang yushakku shidkuhu, yang kemudian dimasukkan pisau di mulutnya, kemudian ditarik sampai tengkuknya. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi pisau dari sebelah kirinya, kemudian ditarik lagi ke tengkuknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mahadhan, ada apa ya orang ini? Kenapa siksanya seperti itu? Sampai ditarik-tarik pisau ke mulutnya, sampai sobek ke sana kemari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itulah para pendusta yang dustanya itu hatta tablughal ufuq, hatta tablughal ufuq, sampai dustanya itu melayang sampai ke langit. Apa maknanya dustanya sampai ke langit? Di zaman dulu kalau menyebar kedustaan itu sangat sulit sekali, karena kan modelnya dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Tapi di zaman sekarang menyebar kedustaan itu sangat mudah sekali lewat medsos itu. Kita membuat berita hoax, jangan hitungan jam, hitungan menit sudah tersebar ke seantero dunia tuh. Lah itu namanya dusta sampai melambung ke langit tuh. Menyebar kedustaan, akhirnya semua menjadi korbannya. Lah ini sangat mengkhawatirkan. Makanya hati-hati kalau kita copy paste, menyebar sebuah berita, menyebar sebuah makalah, cross check dulu, jangan main tulis, main copy paste, main sebar, pastikan kebenarannya. Karena kalau itu bagian dari berita hoax, maka kita masuk pada hadis ini ya. Ini cerita kubur. Bayangkan sudah disiksa dengan azab kubur. Kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan? Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka lah orang-orang yang akan dipalingkan daripada Rabb mereka. Wa yaqulu al-ashhad, maka akan berkata al-ashhad, orang-orang yang menyaksikan ya, dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan para malaikat dan begitu seterusnya, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim. Ingatlah mereka-mereka itulah para pendusta terhadap Rabb mereka, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah akan diberikan kepada orang zalim. Maksudnya begini. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang-orang itu yang dihisab dengan hisab mudah. Dan sering saya jelaskan hisab mudah itu artinya Allah memanggil seseorang di halayak orang ramai. Ya. Di halayak orang ramai, kemudian Allah panggil seseorang. Kemudian Allah tutup orang ini dengan tabirnya sehingga manusia tidak melihatnya. Kemudian Allah mulai menampakkan dosa-dosanya dan mengatakan, bukankah ini dosamu? Dia mengatakan, iya wahai Rabb. Bukankah ini dosamu? Dia mengatakan, iya Rabb. Tapi manusia tertutup dengan hijabnya. Kemudian ketika dia terus mengakui dosa-dosanya dan dia pun merasa bahwa dia akan hancur karena terlampau banyak dosanya, dia hampir melangkah ke neraka, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, ya fulan, dulu di dunia kututupi aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Inilah orang-orang yang hisabnya mudah. Tapi di sana ada orang-orang yang hisabnya sulit. Ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengingkari, dan itu di hadapan orang ramai. Maka ketika ketahuan dia berdusta, maka semua makhluk yang menyaksikannya
akan mengatakan seperti dalam ayat ini, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Lihat mereka para pendusta, itulah para pendusta terhadap Rabb mereka, dan laknat Allah bagi mereka, bagi orang-orang yang zalim. Jadi dicaci maki oleh seluruh manusia, seluruh malaikat yang ada di padang mahsyar itu. Nah, itu hukuman orang-orang yang berdusta. Ini secara umum ya. Macam mana kalau dustanya itu bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada nabi, tapi dustanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedusta-dusta kedustaan, dan ini bagian daripada kekufuran ya. Wallahu alam, ini diantara poin pertama dari bab ke-27, kufur besar dan macam-macamnya. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.